Bang Ciko begini, oke kalau kemudian di MK tidak ada gugatan yang dilayangkan untuk hasil Pilgub Jakarta, tapi di sisi lain pasangan Ridho sudah sempat mengajukan gugatan ke DKPP atas proses penyelenggaraan pemilu. Apakah ini tidak mengganggu proses yang ada sekarang dan sudah ditetapkan hasilnya 50,07% untuk pasangan Pramrano? Kami rasa enggak ya, karena yang diajukan ke DKPP itu kan hal-hal yang terkait dengan personel-personel atau anggota-anggota dari penyelenggara pemilu. Jadi saya rasa tidak akan ada efek terhadap hasil penetapan suara yang sudah dihitung di tingkat provinsi kemarin, yang dari sejak awal tidak pernah berubah dari Sirekap, kabupaten kota, kecamatan, kemudian provinsi di 50,07% bagi perolehan suara kami. Dan alhamdulillah kami mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih pada warga Jakarta dan juga pada kontestan di Pilkada Jakarta 2024 ini, di mana kita tahu semuanya berjalan dengan lancar dan kita melihat juga di akhir walaupun sempat ada keinginan untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil, terkait dengan perolehan suara, namun akhirnya tidak dilakukan, masuk pada tenggat waktu 23.59 malam tadi. Ya, alhamdulillah itu aja dulu yang sebenarnya membuat kami cukup bahagia, dan harapan kami ke depan ya Mas Pram, dalam waktu dekat pastinya akan ada kontak dengan para pemimpin partai politik dan bagaimana untuk ke depan bisa bersama-sama mengelola kota yang kita cintai ini, dan kita yakin bahwa tidak mungkin bisa ini dilakukan oleh sosok Mas Pram dan Bang Dul sendirian tanpa juga dukungan dari semua stakeholders Jakarta, baik itu yang memilih Mas Pram maupun yang bukan. Di sisi lain juga PSI Bang Hendar sudah menyatakan selamat kepada pasangan Pramrano atas kemenangan di Pilgub Jakarta. Bagaimana posisi Gerindra dan teman-teman partai di koalisi Kim Plus lainnya? Apakah juga akan mengucapkan selamat atau sudah malah mengucapkan kepada Pramrano? Secara ofisial mungkin belum, tapi saya secara pribadi ya pertama-tama mengucapkan selamat kepada Mas Pram dan Bang Dul ya atas hasil perhitungan suara. Ini bisa kita katakan kurang lebih satu putaran, bahwa yang saya katakan inilah indahnya demokrasi. Kami ingin memberikan suatu panutan kepada yang lain, kepada kita semua. Demokrasi itu ternyata indah, siap menang dan siap kalah, menang tanpa ngaresake, kalah berjiwa satria, menang tanpa harus mengejek-ngejek pihak yang kalah, kalau kalah ya legowo, siap menang dan siap kalah. Itu penting sekali, dan saya rasa DKI menjadi salah satu contoh dan barometer untuk keindahan demokrasi kita ke depan. Menghadirkan demokrasi yang sejuk ya, tanpa narasi-narasi pecah belah dan lain sebagainya. Dari kami mungkin seperti itu. Penegasan saja, berarti posisinya Kim Plus sekarang ini sudah mengakui hasil rekapitulasi, walaupun sempat sebelumnya ada narasi bahwa tetap yakin bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran, Bang? Secara ofisial mungkin belum, tapi apabila kita melihat kepada aturan undang-undang pilkada, batas waktu pendaftaran terakhir yaitu tadi malam jam 23.59, tim hukum di pasangan Ridho belum mengajukan gugatan MK, maka oleh karena itu berdasarkan itu tentunya hampir bisa dipastikan ya secara hukum Mas Pram dan Bang Dul menang satu putaran. Okay. Kami menyatakan selamat pada saat tersebut. Sudah bisa dipastikan kan Mas Adi bahwa ini kita akan ya sudah Pilkada Jakarta sudah selesai, hasilnya 1 putaran, atau masih ada ruang untuk 2 putaran itu, Mas Adi? Ya, saya kira secara politik soal Pilkada Jakarta ini game over. Biasanya KPU itu menunggu apakah ada putusan sengketa hasil Pilkada atau tidak. Karena sampai tadi malam itu tak ada gugatan apapun, maka sebenarnya KPU pasti dalam waktu dekat akan segera menetapkan pemenang Pilkada di Jakarta, yaitu Pramono dan Bang Dul ya, untuk menjadi pemimpin dan gubernur di Jakarta untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau kemarin kan hanya sebatas pengumuman hasil soal pilkada, siapa yang unggul dan siapa yang kalah gitu ya. Tapi setelah
tidak ada gugatan apapun di Mahkamah Konstitusi, ini bisa dipastikan sebenarnya pemenangnya adalah paslon nomor 3. Itu satu, Mas. Yang kedua, saya melihat pilkada Jakarta ini berbeda 1000% dengan pilkada 2017 yang lalu yang saya kira cukup brutal dan memang menggunakan sentimen politik identitas. Kegaduhannya cukup luar biasa, bahkan residunya itu berlanjut hingga pilpres dan bahkan sampai saat ini sebenarnya cukup terasa. Tapi di pilkada 2024 ini alhamdulillah gitu ya, kita harus berterima kasih kepada pasangan Pram dan Sidul karena mampu menyatukan Ahok dan anak Abah, ini satu momentum yang cukup luar biasa. Dan pada saat yang bersamaan kita juga harus berterima kasih kepada kubunya Pak RK dengan Pak Suswono karena mampu menyatukan Pak Jokowi dengan FPI, mampu menyatukan antara Pak Jokowi dengan PKS. Ini satu pemandangan politik yang saya kira memang ke depan kita semua harus tahu bahwa ya politik ya seperti apa yang kita saksikan hari ini. Kondisinya meneduhkan, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata saat Pramrano nanti menjabat. Ini status Jakarta sudah berubah jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Undang-undangnya sudah ditandatangani oleh Presiden, Mas Adi, tapi kepresnya belum diteken. Ini akan berpengaruh tidak menurut Anda terhadap kepemimpinan Pramrano ke depan? Saya kira Pak Pram dan Sidul itu akan tutup mata persoalan apakah Jakarta itu daerah khusus ataupun daerah istimewa. Karena telanjur misalnya sudah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, maka janji-janji politik yang disampaikan secara terbuka saat kampanye itu wajib hukumnya dilakukan. Karena apapun saya kira visi misi yang sudah disampaikan itu sudah dicatat dan wajib hukumnya diimplementasikan. Misalnya soal bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, kemiskinan juga bisa dihilangkan, termasuk mengatasi persoalan banjir dan macet. Jadi Bang Ciko sebagai jubir yang paling konsisten sejak awal harus siap-siap ini akan dikuliti oleh publik tentang bagaimana mewujudkan semua janji-janji yang disampaikan oleh paslon nomor 3 ini. Yang jelas, Mas, saya kira sekalipun ibu kota itu sudah pindah ke IKN, rasa-rasanya memang soal epicentrum peradaban politik dan ekonomi itu tidak serta-merta simsalabim. Jakarta untuk 5 dan 10 tahun yang akan datang, rasa-rasanya akan tetap menjadi magnet, akan menjadi sumber, dan menjadi daya tarik yang saya kira masih belum tergantikan oleh IKN sekalipun. Mungkin setelah 10 tahun, mungkin 15-20 tahun yang akan datang, secara perlahan Jakarta tak lagi menjadi satu-satunya idola, karena pusat peradaban dan pusat peradaban politik itu nanti ke tempat yang lain, khususnya di IKN. Jadi di situ menurut saya konteksnya. Nah, terkait soal tak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi, saya menengarai dua hal. Sepertinya memang kubu Ridho ini agak sedikit pesimis untuk mengungkap fakta-fakta terkait dengan dugaan soal kecurangan ya, terutama soal terstruktur, sistematis dan masif. Sampai hari ini kita juga belum pernah nemu dalam kasus pileg, pilpres, bahkan pilkada, tak ada satupun bukti-bukti yang cukup valid untuk bisa dibuktikan. Dan kalau kita